yang ngumpulin skuad Madrid dan skuad Barcelona. Apakah ini adalah waktu yang tepat untuk kamu gacha? Hai semuanya, Spanish League Season Best hadir dengan 2 showtime, Mbappe, Rafinha, dan 1 big time, Pedri ya, 11 Mei 2025, di mana ketika Pedri bermain di El Clasico, kemenangan 4-3 untuk Barcelona. Mari kita bandingkan satu-satu. Yang pertama adalah Mbappe versus Mbappe Showtime. Jadi di sini ada beberapa data Showtime-nya Mbappe, dan kalau kita bandingkan dengan Mbappe Showtime yang sebelumnya ya, yaitu Blitzscore, Mbappe kali ini kalah di bagian lengkung dan jaraknya 10 poin lebih bagus dari yang Blitzscore ya, sisanya mirip. Kalau dibandingkan dengan phenomenal finishing yang Mbappe sebelumnya juga, dribbling Mbappe kali ini lebih baik, passingnya juga sedikit lebih baik, kekuatan tendangnya juga naik 5 poin, kontak fisiknya juga naik 8 poin, jadi lebih baik sedikit, sisanya sama. Dan kalau kita bandingkan dengan Showtime tanpa special skill yang terdahulu zaman jemput gitu ya, perbedaannya tidak terlalu signifikan. Dan menurut aku, untuk Mbappe kali ini bisa kamu angkut jika kamu belum memiliki Mbappe Showtime yang terdahulu. Tapi kalau kamu sudah memiliki Showtime yang terdahulu, ini tidak perlu diangkut karena peningkatannya tidak istimewa. Mbappe Showtime versus POTW. Kalau dibandingkan dengan POTW, Mbappe ini lebih bagus di finishing 97 ya dibanding 93 rata-rata POTW. Balance-nya paling baik juga di antara yang lain, yaitu 93. Untuk keseluruhan aspek tidak ada yang terlalu signifikan ya, sampai bisa kita katakan, oh Showtime ini yang terbaik, ini sayang banget kalau dilewatin. Itu belum ada gitu. Jadi kalaupun misalkan mau bertahan menggunakan Mbappe POTW yang kamu punya gitu ya, itu masih worth it untuk saat ini. Kemudian kita bandingkan Mbappe versus Eto'o. Nah, ini sama-sama pemburu gol, punya special skill phenomenal finishing, sifatnya juga sama ya, yaitu tukang lari. Mari kita bandingkan mana yang terbaik. Kelebihan Mbappe, ini di sisi dribbling, finishing sedikit lebih baik, balance-nya baik 93, passing dan place kickingnya itu juga lebih baik dari Eto'o. Kalau kekurangannya Mbappe itu stamina-nya, jaraknya cukup jauh ya. Eto'o punya stamina yang cukup bagus sekali. Lompatan, heading, speed, kicking power itu juga masih di bawah Eto'o. Dan menurut aku di sini secara statistik Mbappe lebih baik dari Eto'o, tapi karena Eto'o punya stamina yang badak, kicking powernya juga luar biasa, ini jadi poin plus Eto'o dibanding Mbappe. Kalau kamu sudah punya Eto'o, skip saja Mbappe ini. Tapi kalau belum punya, Mbappe ini bisa jadi target karena ini Mbappe terkuat. Yang kedua, Pedri versus Pedri Thanos dan POTW. Kalau kita bandingkan, yang kita sama-sama punya yaitu Pedri Thanos, aspek dribblingnya ada peningkatan sedikit, speednya makin baik, akselerasinya juga cukup ya, tapi sebetulnya ini terbilang standar. Balance-nya yang turun dari versi Thanos sebanyak 6 poin, tapi justru kemampuan defense-nya meningkat cenderung bagus karena biasanya cuma 74, sedangkan Pedri ini kemampuan defense-nya bisa di-set sampai 80-an. Pedri yang sekarang lebih lengkap ya untuk gelandang dan bertahan, tapi kalau sudah punya POTW menurut aku nggak perlu angkut Pedri satu ini juga nggak masalah. Pedri versus Iniesta. Nah sebetulnya tidak bisa dibandingkan ya karena gaya main mereka itu berbeda. Kalau Iniesta itu whole player, seorang gelandang yang suka menyerang. Kalau Pedri itu box to box, seorang gelandang yang mobilitasnya tinggi, kemana-mana dia. Tapi perbandingan Pedri versus Iniesta ini memang cuma pengen aja sebetulnya. Jadi kita bisa bandingkan dengan pendahulunya gitu, plus kita juga akan bandingkan dengan Xavi, orkestrator. Kalau di statistik ini justru lebih dekat Pedri dengan Iniesta ya daripada Pedri dengan Xavi. Dan Pedri dengan Iniesta ini sebetulnya mirip-mirip, cuma memang sedikit kalah beberapa aspek dari Iniesta. Jadi masih terbaik ya Iniesta kalau dibandingkan dengan Pedri. Contohnya finishing, kicking power, tendangan bebas, serta mayoritas aspek dribbling dan passingnya juga lebih baik Iniesta sedikit. Tapi kalau dibandingkan dengan Xavi sudah jauh berbeda ya, karena Xavi ini tipikal DMF, punya kemampuan defense yang sangat baik, walau Pedri juga bisa diracik ya kemampuan defense-nya, jadi bagus gitu. Tapi nggak sebaik Xavi yang rata-rata bisa 93 ke atas. Sedangkan Pedri yang ini ya, yang box to box phenomenal pass ini masih di 83 rata-ratanya. Jadi kalau dibandingkan Epic Iniesta dan Xavi ini masih kalah dengan Epic Iniesta dan Xavi masih kalah ya Pedri yang satu ini. Tapi kalau dibandingkan dengan Iniesta bisa jadi pengganti menarik menurut aku karena mirip sekali tapi lebih baik sedikit Iniesta. Yang ketiga, Rafinha Showtime versus POTW.
Di sini kita lihat peningkatan bagian fisik, kecepatan, kekuatan tendangan, stamina, aspek dribblingnya itu naik kalau dibandingkan dengan POTW. Yang turun hanya aspek balance saja. Kalau dibandingkan dengan POTW, Rafinha Showtime ini jauh lebih baik. Rafinha Showtime versus Showtime sebelumnya. Sini kita bandingkan ya, ada 2 Showtime. Kalau dibandingkan, ada peningkatan di speed, aspek passing juga lebih baik, tapi ada penurunan di aspek dribbling untuk yang terbaru ini. Sebetulnya beda tipis dengan Showtime sebelumnya, jadi untuk yang baru itu bagus tapi tidak spesial. Dan itu ya, menurut aku pribadi untuk 3 pemain ini cukup baik kalau dibandingkan dengan Epic. Mungkin bisa hampir sama tapi tetap lebih baik Epic by the way. Jadi baik tapi tidak spesial. Dan maka karena itu sangat bisa dipertimbangkan untuk tahan tidak gacha dulu. Dan menunggu musim depan untuk mengejar Epic selanjutnya. Tapi nggak masalah ya untuk kamu kalau mau gacha, terutama buat yang sedang melengkapi skuad Real Madrid maupun Barcelona yang paling baru ya. Kalau Epic itu kan pemain lama, tapi kalau Showtime itu kan kartu baru. Nggak ada salahnya sebetulnya kalau misalkan mau all in, karena dalam satu event ini bisa mendapatkan 3 pemain yang berisi Real Madrid dan Barcelona. Jadi sebetulnya tidak rugi-rugi banget. Tapi tetap hati-hati, sesuaikan dengan koin yang kamu punya, jangan sampai kebablasan dalam gacha. Setuju atau tidak sama aku, terutama sama review pack ini? Atau kalian punya pandangan sendiri? Tulis di kolom komentar dan kita bahas bareng-bareng. Terima kasih semuanya.